Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ke-9 dan di chapter ke-9 nanti kita akan belajar tentang error analysis ya. Nah, error analysis ini adalah structure yang bagian kedua. Jadi di structure nanti itu nanti 40 soal terbagi menjadi dua bagian, teman-teman. Nah, part A atau bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 15, di mana teman-teman diminta mencari di pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya menjadi utuh dan efisien. Nah, kalau di bagian kedua atau part B itu mulai nomor 16 sampai nomor 40. Jadi ada 25 soal, lebih banyak daripada part A. Gitu ya. Nah, di part B ini nanti teman-teman diminta memilih di antara 4 yang digarisbawahi ya, yang manakah yang salah atau yang error. Gitu ya, teman-teman. Makanya babnya saya namai error analysis. Nah, sebenarnya error analysis ini adalah materi chapter 1 sampai chapter ke-8 ya. Jadi materinya sudah kita sampaikan di kelas. Nah, cuman di sini nanti ada tambahan yaitu penguasaan vocab teman-teman. Oke, jadi di sini nanti tentu saja vocab juga akan sangat membantu. Tentunya gitu ya, teman-teman. Makanya kalau dapat vocab mohon ditulis supaya teman-teman juga bisa lebih mudah ketika belajar error analysis ini. Gitu ya. Nah, sebelum kita ke teori, kita pemanasan sedikit ya, teman-teman. Ini nanti saya akan berikan teman-teman kalimat utuh. Di dalam kalimat itu ada satu kata yang salah. Nah, teman-teman tebak ya, kira-kira kata yang salah itu kata apa? Nah, kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Adakah yang tahu, teman-teman, satu kata yang salah di dalam kalimat ini kata apa? Ini materi auxiliary, teman-teman. Iya betul, worknya itu ya. Jadi kalau misalkan ada auxiliary do does did, nah salah satu di sini ada did teman-teman, maka verb setelahnya itu haruslah verb satu, bukan verb ed. Gitu ya. Jadi yang salah adalah worknya, betul teman-teman. Harusnya itu work saja. Oke, jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Kalau diartikan, Albert Einstein dulu tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Seperti itu. Nah, contoh kalimat yang salah kedua adalah an electric eel able produce electricity. Nah, kalau diartikan kalimat ini sebenarnya enak, teman-teman. Seekor belut listrik mampu atau dapat menghasilkan listrik. Nah, cuman kalimat ini ada satu kata yang salah, yaitu kata sifat tapi menjelaskan kata kerja. Kata sifat itu nggak bisa menjelaskan kata kerja ya, teman-teman. Kata sifat fungsinya cuma satu, yaitu mensifati benda. Nah, teman-teman ada yang tahu satu kata yang saya maksud kata sifat tadi yang mana, teman-teman? Yep, that's right, Miss Natania, yaitu kata able di sini ya. Nah, able itu kata sifat ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang dapat menghasilkan atau mampu menghasilkan, kita nggak boleh pakai able. Ya, karena kalau able itu nanti kata sifat jadinya menjelaskan kata kerja yang mana tidak bisa. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu hanya dua, teman-teman ya. Kalau nggak maaf, kalau nggak auxiliary ya, adverb atau kata keterangan. Nah, di dalam keluarganya auxiliary itu ada yang artinya sama dengan able. Lebih tepatnya auxiliary jenisnya modal, teman-teman. Nah, adakah yang tahu, teman-teman? Sinonim dari kata able ini dari keluarganya auxiliary. Atau yang artinya dapat atau mampu di keluarganya auxiliary itu kata apa? Iya, betul. Kata can ya. Jadi itu harusnya able kita rubah menjadi kata can. Jadi kalimat yang benar adalah an electric eel can produce electricity. Nah, artinya sama saja, cuman kalimat ini lebih tepat atau lebih akurat gitu ya, karena kata kerja produce itu dijelaskan oleh auxiliary, seperti itu. Nah, contoh berikutnya ada juga kesalahan itu yang dibalik, teman-teman. Contohnya seperti ini. The method new was proven to be effective. Nah, teman-teman ada yang tahu dua kata yang terbalik tempatnya atau tempatnya itu tertukar, kata apa dan kata apa, teman-teman? Ya, betul. New method ya. Jadi method new itu adalah materi kita chapter ke-6 tentang kata sifat. Jadi kata sifat itu kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Nah, sedangkan di sini ada kata benda dulu baru kata sifat.
Nah, jadi ini harus dibalik ya, teman-teman, yaitu method new-nya itu. Nah, jadi kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Metode yang baru tersebut terbukti ampuh atau efektif. Seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau ngartikan ya dari belakang kalau teman-teman menemukan noun phrase berupa adjektif dan noun seperti ini. Gitu ya. Metode yang baru itu seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya, si pembuat soal itu kadang juga menambahkan kata yang tidak perlu, teman-teman. Nah, contohnya di kalimat ini. Faker is the most best LOL player in the world. Nah, teman-teman ada yang tahu satu kata yang harus kita hapus kata apa? Karena pemborosan, teman-teman. Iya, kata most-nya ya. Nice. Jadi, best itu adalah bentuk superlatif atau memang sudah artinya yang paling ya, teman-teman. Nggak perlu lagi ditambah kata most. Oke, jadi cukup the best. Itu ya, artinya sudah yang paling baik atau yang terbaik seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Jadi Faker merupakan pemain League of Legends terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir adalah ini menurut beberapa member, dia sebagian member sampai saat ini ya, member offline ataupun online itu merasa kalau soal atau kesalahan yang terakhir ini yang paling sulit, teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa alasannya ya. Nah, contohnya seperti ini. One the most important skills to acquire is communication. Di dalam kalimat ini ada satu kata yang dihilangkan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kata apa yang dihilangkan dan letaknya di mana, teman-teman? Ya betul, kata of miss dan letaknya di mana? Iya betul, one of the most important skills to acquire is communication. Ini materi kita hari ke 6 tentang kata sifat juga. Jadi kalau ada penanda jumlah, kalau ada of setelahnya harus ada the-nya. Nah, atau dibalik. Kalau ada one kemudian nabrak the, maka tengah-tengahnya harusnya ada of, teman-teman. Seperti gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, one of the most important skills to acquire is communication. Jadi kalau diartikan, salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah contoh-contoh kesalahan ya di dalam kalimat dan pembenarannya, teman-teman. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut itu dikategorikan menjadi 4 jenis kesalahan. Ya, yang pertama ada namanya misformation. Nah, misformation itu dari kata format atau form, teman-teman, yaitu pembentukan. Nah, jadi misformation itu adalah pembentukan kata yang salah. Jadi si pembuat soal itu merubah satu kata yang harusnya benar jadi salah. Nah, untuk misformation ini ada 2 jenis ya, sebagaimana yang saya tampilkan di contoh tadi, teman-teman. Jenis pertama adalah namanya inflectional. Nah, inflectional itu si pembuat soal merubah kata tersebut, tapi kelas katanya tidak ikut berubah, teman-teman. Contohnya worked tadi, ya kan? Nah, worked itu juga kata kerja. Nah, cara membenarkannya kelas katanya juga tetap di situ harus kita isi kata kerja karena auxiliary setelahnya harus verb, teman-teman. Gitu ya. Jadi harusnya bukan worked tapi work saja, sama-sama verb, cuman bentuknya saja yang beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi ada juga namanya derivational. Nah, kalau di dalam derivational contohnya yang able tadi ya, si pembuat soal itu merubah kata yang benar menjadi salah, tapi kelas katanya juga ikut berubah, teman-teman. Contohnya yang awalnya can produce, can itu kan auxiliary ya, kata kerja, teman-teman. Nah, dirubah jadi able, dirubah jadi kata sifat. Nah, kalau ini lebih gampang ya, karena penempatan kata sifat itu sudah tidak tepat, gitu ya, teman-teman di situ. Jadi harusnya yang salah able itu. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke jenis kesalahan yang lain, saya ingin menyampaikan bahwa error of misformation ini atau kesalahan misformation ini adalah jenis kesalahan yang paling sering keluar, teman-teman. Jadi bisa dibilang 80 sampai 95% soal error analysis atau struktur bagian kedua itu adalah jenis soalnya misformation. Nah, sisanya nanti yang 5% atau 20% itu adalah yang ketiga ini, teman-teman, yaitu misordering, addition, sama omission. Nah, misordering itu dari kata order, artinya urutan. Nah, jadi misordering itu adalah kesalahan pengurutan. Jadi si pembuat soal itu menukar ya letak tempat kata yang awalnya AB menjadi BA. Jadi dibalik, teman-teman. Nah, akhirnya malah jadi salah gitu ya.
Nah, contohnya tadi adalah yang new method tadi. Harusnya new method sama si pembuat soal diganti menjadi method new. Nah, ini namanya misordering, teman-teman. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada addition dari kata add, penambahan. Ya, menambahkan. Jadi addition itu penambahan kata yang tidak perlu. Jadi si pembuat soal memasukkan kata yang jadi beborosan gitu, teman-teman. Atau redundant gitu ya. Contohnya tadi adalah yang the most best. Nah, best itu sudah artinya yang terbaik atau bentuk superlatif, maka nggak perlu lagi dikasih most. Gitu ya. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit, teman-teman. Artinya menghapus atau menghilangkan. Nah, omission itu adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata dan yang dihapus itu biasanya yang kecil-kecil, teman-teman. Misalnya misalnya in, misalnya of, misalnya the, gitu ya. Jadi kayak kata-kata yang sepele tapi itu penting di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Dan omission ini contohnya tadi adalah yang one the most important skills. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, tadi saya sampaikan kenapa kok omission itu paling sulit bagi kebanyakan member-member yang belajar TOEFL. Karena omission itu sebenarnya mirip kayak soal-soal sebelum-sebelumnya yang kita pelajari, teman-teman. Ya, cuman bedanya di error analysis ini titik-titiknya tidak dikasihkan. Jadi teman-teman disuruh mencari sendiri titik-titiknya di mana di antara empat yang digarisbawahi. Kalau misalkan itu soal omission, itu ya. Nah, kemudian tidak juga kita dikasih pilihan A, B, C, D. Jadi teman-teman juga harus peka atau tahu di situ yang hilang itu tempatnya apa. Apakah preposisi, apakah kata kerja, apakah kata benda dan lain-lain. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya di soal structure TOEFL yang error analysis ya atau bagian kedua, teman-teman, itu kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti akan ada kalimat itu nggak ada titik-titiknya sama sekali, jadi kayak lengkap gitu. Kemudian ada yang digarisbawahi 4 ya, teman-teman. Entah itu hanya berupa kata ataupun berupa frase atau lebih dari satu kata. Gitu ya. Jadi kadang itu yang digarisbawahi 2, kadang 3, kadang cuma satu. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, contohnya di situ adalah cara mengerjakannya maksud saya. Teman-teman cek dulu bab 1 sampai bab kelima, yaitu mencari kelengkapan kalimat. Jadi cari predikat dulu, di situ ada predikat yaitu develop ya, teman-teman. Kemudian subjeknya itu adalah kata much cultures. Nah, kemudian ada objek di situ yaitu their own agricultural techniques. Nah, kemudian yang di sebelum koma atau yang dipindah ke paling depan ini itu adalah keterangan karena ada preposisi di depan itu. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, tidak ada yang hilang, tidak ada pembalikan gitu ya. Artinya bab 1 sampai bab 5 aman, teman-teman. Gak ada masalah. Nah, berarti ini kemungkinan masalahnya adalah bab ke-6 sampai bab ke-8. Gitu ya. Nah, caranya teman-teman cek satu persatu. Kalau kita lihat di paling depan itu ada preposisi yaitu over. Nah, penggunaan preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya. Materi kita hari ke-7, teman-teman. Objeknya adalah the course yang nantinya dirubah jadi keterangan. Nah, jadi yang alfa tidak ada masalah ya, diartikan pun dia juga aman, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang bravo much itu adalah kata sifat karena dia jatuh sebelumnya kata benda ya. Nah, cuman much ini tidak bisa menjelaskan kata benda jamak, teman-teman. Sedangkan culture di situ ada S-nya, menandakan bahwa cultures ini kata benda yang jamak. Gitu ya. Nah, artinya kita nggak boleh pakai much, karena much itu adalah determiner yang menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang nggak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan. Ya sudah, berarti yang salah yang bravo itu. Untuk benda yang bisa dihitung dan jamak, kita pakainya many, teman-teman. Jadi kalimat yang benar berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Nah, kalau yang Charlie itu tidak ada masalah ya, karena there ini kembalinya ke cultures, teman-teman. Jamak. Pakai there nggak ada masalah. Gitu ya. Kemudian techniques. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan ada possessive adjective sebagai determinernya pakai yang kepemilikan. Contohnya their, contohnya his, contohnya her. Itu bendanya boleh jamak, boleh tunggal, bebas, tergantung konteks. Gitu ya. Jadi yang delta ini tidak ada masalah, teman-teman. Seperti itu.
Gitu ya. Nanti kalau diartikan sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik agrikultur mereka sendiri. Kalau diartikan seperti itu. Contoh kedua, ini misformation ya teman-teman. Jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Sekali lagi ini masalah vocab teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor contoh berikutnya maksud saya. Ini masih di misformation teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah terbiasa itu enak. Teman-teman bisa menggunakan cara scan dan skim atau scan lah gitu. Ya jadi teman-teman scan dari depan atau baca dari depan kira-kira yang aneh yang mana. Nah, yang pertama rarely itu keterangan yang maknanya negatif ditaruh di depan makanya dia diinversi. Ada auxiliary dulu, kemudian verbnya adalah had. Nah, have diikuti verb 3 ya, teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Nah, kenapa kok pakainya has bukan have? Karena subjeknya tunggal. Nah, jadi tidak ada masalah di bagian depan sampai predikat. Kita tarik ke belakang lagi. As great an impact. Nah, impact ini tunggal karena sebelumnya ada an artinya sebuah, seekor, seorang, dan lain-lain. Intinya bendanya harus tunggal ya. Berarti impact tidak ada masalah. On itu preposisi untuk memisahkan kata benda impact dengan kata benda society. Karena kata benda nggak boleh ketemu langsung kata benda, nanti double teman-teman. Entah objek dan subjek tergantung tempatnya. Jadi yang Charlie juga tidak ada masalah ya teman-teman. Nah yang salah adalah yang delta. Petunjuk teman-teman di sini adalah kata the. Itu kata sifat dari keluarganya determiner. Ini materi kita hari ke-6 teman-teman. Nah determiner itu jenis kata sifat yang bagaimana? Determiner itu adalah jenis kata sifat yang harus ada kata benda dulu setelahnya, baru nabrak bagian kalimat yang lain, contohnya preposisi, teman-teman. Nah, berarti ini harusnya kata benda bukan kata kerja. Gitu ya. Jadi yang benar itu yang delta bukan grow tapi growth. Kata benda dari grow, tumbuh itu adalah growth, pertumbuhan, teman-teman. Nah, jadi kalimatnya yang benar kalau dibaca rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jadi kalau diartikan jarang sekali sebuah teknologi komunikasi itu telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan internet yang cepat. Kalau diartikan seperti itu. Nah ini masih di misformation ya teman-teman. Cuman bedanya di sini kelas katanya harus dirubah. Seperti itu. Yang awalnya kata kerja harus dirubah jadi kata benda. Gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, error analysis. Caranya sama, tarik dari depan, teman-teman. Erosion by wind shapes. Nah, ini verb SES karena subjeknya tunggal ya. Maka kata kerjanya pakai SES. Tidak ada masalah yang alfa, teman-teman. Landscapes in much the... Nah, yang salah adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ini materinya sama kayak method new tadi, tentang kata sifat. Nah, kalau ada kata sifat, contohnya kata same ini ya, dan same itu harus ada the-nya, teman-teman. Makanya di situ the same gitu ya. Dan ketemu kata benda, urutannya harusnya kata sifatnya dulu, baru kata benda. Gitu ya teman-teman. Nah jadi ini jawabannya adalah yang Charlie. Harusnya kalimatnya berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk daratan-daratan dalam atau dengan gitu ya, cara yang sangat sama dengan erosi oleh air. Kalau diartikan seperti itu. Nah, ini misordering, jadi kebalik, teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, sama, teman-teman kalau sudah terbiasa tarik dari depan, fossils are, nah are karena subjeknya jamak, tidak ada masalah ya, teman-teman. Made, nah ini kan verb 3, to be verb 3, ini materi kita hari ketiga, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada predikat ya, to be verb 3 berarti itu pasif, dan pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang bravo atau yang salah yang bravo ya, teman-teman. Harusnya demnya kita hapus karena itu penambahan yang tidak perlu. Jadi kalimat yang benar berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil terbentuk atau tersusun gitu ya, dari sisa-sisa organisme yang dulu hidup. Kalau diartikan seperti itu. Ya. Contoh terakhir teman-teman, omission ya. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ various forms itu jamak ya, karena various itu artinya bermacam-macam atau beragam, teman-teman.
maka kata bendanya itu wajib jamak. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah yang alfa is the driving force. Nah itu pakai verb ing karena nanti artinya aktif teman-teman. Kalau diartikan gaya pendorong atau gaya yang melatar belakangi. Nah kan yang berarti aktif pakainya verb ing, tidak ada masalah teman-teman. Behind itu preposisi ya, artinya dibalik. Jadi faktor dibalik atau gaya dibalik semua proses-proses. Nah yang tadi nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang delta, teman-teman. Tapi ini dulu belum saya sampaikan ya. Kebetulan keluar di sini sebagai contoh. Nah, ini saya sampaikan. Jadi, teman-teman, untuk kata benda yang diciptakan Tuhan cuma ada satu, namanya adalah singularity noun. Kalau teman-teman penasaran pengen ngecek di Google gitu ya. Nah, jadi singularity noun itu adalah jenis-jenis benda yang sama Tuhan itu diciptakan cuma satu. Contohnya matahari. Contohnya adalah bulan itu ya, teman-teman. Jadi, eh, apa namanya, kata benda yang diciptakan cuma satu itu nanti harus dikasih the. Oke, jadi matahari itu the sun, bulan itu the moon. Kalau moonnya itu maksudnya bukan nama ya, karena moon juga bisa nama teman-teman. Kalau moon itu nama jangan dikasih the. Sama kayak kita punya teman namanya Bagus, jangan bilang the Bagus ya, tapi bagus saja. Jadi memang namanya moon, bendanya juga disebutnya moon. Jadi kalau merujuk ke bendanya pakainya the moon, seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini yang delta itu salah satunya kata universe. Universe itu adalah singularity noun, teman-teman. Itu sebelumnya wajib dikasih the atau teman-temannya the. Gitu ya. Jadi yang salah adalah yang delta itu harusnya the universe. Jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Kalau diartikan, energi dalam berbagai bentuk merupakan gaya pendorong atau gaya yang melatar belakangi gitu ya, di balik seluruh proses yang ada di alam semesta. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat tadi dan juga contoh-contoh soalnya, mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu, silahkan boleh di-unmute teman-teman sebelum kita ke latihan soalnya. Silahkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada, untuk chatnya saya rubah pengaturannya supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu semuanya supaya tidak ada suara bocor dan supaya teman-teman bisa lebih fokus ke latihan. Silahkan dicoba dulu, di sini ada satu soal, jangan takut salah ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban sources berarti Charlie, ada juga jawaban used berarti Delta, ada juga jawaban Alpha berarti is ya. Yang tidak ada adalah yang menjawab Bravo. Nah, berarti teman-teman untuk materi tentang kata sifat yang ketika ada penanda jumlah ditambahkan of tidak ada masalah. Artinya teman-teman sudah paham itu ya, makanya nggak ada yang jawab yang Bravo. Karena Bravo itu sudah benar teman-teman, itu bukan jawabannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditarik dari depan, the windmill is, nah is itu dipakai ketika subjeknya tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi dianggap tunggal gitu ya. Nah, di situ subjeknya adalah windmill, teman-teman. Dia tunggal ya, artinya kincir angin. Berarti nggak ada masalah di situ ya, isnya. Kemudian one of the, nah untungnya tidak ada yang menjawab bravo, ya kan teman-teman? Karena one atau penanda jumlah apapun ya, bisa one, bisa some, bisa many, bisa much. Kalau ditambahkan of setelahnya tidak boleh ketemu langsung sama kata benda. Harus ada the setelahnya. Gitu ya. Apalagi di situ ada superlatif. Superlatif itu wajib pakai the atau teman-temannya the, teman-teman. Jadi yang bravo ini sudah tidak ada masalah. Gitu ya. Kemudian di situ sources itu adalah kata benda jamak ya. Nah, kalau teman-teman pakai one of the itu artinya salah satu dari, teman-teman.
Nah, kalau kita bilang salah satu dari, pasti bendanya jamak. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari dia. Wong dia aja cuma satu kan teman-teman. Jadi nggak boleh bilang salah satu dari dia. Kalau kita mau pakai salah satu pasti jamak. Contohnya salah satu dari mereka, salah satu dari kita, salah satu dari kami. Jadi salah satu itu pasti bendanya jamak. Gitu ya. Nah, jadi yang sources di sini tidak ada masalah. Sudah benar teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan ya salah satu dari sumber-sumber lah. Kayak gitu. Kalau diartikan seperti itu. Itu ya. Jadi yang salah di sini adalah yang delta. Oke. Nah, ini materi kita hari ketujuh, teman-teman, tentang preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya harus diikuti objek untuk dirubah jadi keterangan. Nah, sedangkan kata kerja yang akhirannya ed itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu entah kata benda, entah kata ganti atau pronoun gitu ya. Nah, kata benda dari used adalah use, teman-teman. Jadi use itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda ya. Jadi use di sini adalah kata benda, bukan kata kerja, teman-teman. Bukan yang artinya menggunakan ya, tapi artinya adalah penggunaan. Seperti itu. Nah, ini kalau diartikan, sorry, kalau dibaca dulu ya. Nanti kalau dibaca, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the windmill is one of the most ancient sources of mechanical power still in use. Kalau diartikan, kincir angin merupakan salah satu dari sumber-sumber tenaga mekanik yang paling tua yang masih dalam penggunaan. Maksudnya yang masih digunakan. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi diingat-ingat preposisi setelahnya wajib ada objeknya. Entah dari kata benda atau kata ganti. Gitu ya makanya in use. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Ada juga Charlie. Nah, sudah lengkap berarti ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada subjek clouds. Itu jamak ya, artinya awan-awan gitu, teman-teman. Nah, kalau kita pakai modal, modal itu pakai subjek apapun boleh. Boleh tunggal, boleh jamak, nggak ada masalah, teman-teman. Gitu ya. Berarti kalau teman-teman menemukan seperti ini, lewati dulu. Cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo, range itu verb 1 ya. Karena di sebelumnya di situ ada can itu modal teman-teman. Jadi range tidak ada masalah. Bravo tidak ada masalah. Oke. Yang Charlie di situ ada to diikuti kata benda terus. Nah, yang salah adalah yang Charlie teman-teman. Ini materi kita kemarin chapter ke-8 tentang gandengan kata. Petunjuknya teman-teman adalah di kata to yang kedua. To low lying clouds ini. Nah, gandengannya to diikuti kata benda ya. Itu adalah from. Jadi di situ yang salah yang Charlie, teman-teman. Kalimatnya harusnya berbunyi, clouds can range from high altitude clouds to low lying clouds. Nah, kalau diartikan awan itu bisa bermacam-macam atau bisa berbeda-beda. Dari awan-awan yang ketinggiannya itu tinggi, altitude-nya itu tinggi, hingga awan-awan yang berada di ketinggian rendah. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Wah, harus jeli berarti Mister. Nah, tapi kalau teman-teman udah sering latihan, kejelian teman-teman, konsentrasinya teman-teman, fokusnya teman-teman, itu nanti nggak akan kerasa. Jadi insting. Sekali teman-teman lihat kalimat, akan langsung ketemu. Gitu ya. Jadi untuk error analysis, sebenarnya semua sih teman-teman. Cuman untuk error analysis khusus ya, kalau teman-teman pengen terbiasa, maksudnya pengen jadi insting ketika melihat soal, teman-teman nanti langsung akan ngeh, langsung dapet gitu. Yang salah yang mana, itu memang harus sering-sering latihan gitu ya. Dan teman-teman sambil sering cek-cek catatan ataupun boleh tanya kalau misalkan teman-teman ragu gitu ya. Nah, jadi jawabannya ya Charlie. Oke, teman-teman. Lanjut lagi ke sorry ini kalau di oh ya tadi sudah ya.
Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Dan di situ ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, Alpha, Bravo, Charlie juga ada, Delta juga ada. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, tarik dari depan. Glass is, itu kan to be ya teman-teman. Nggak ada masalah. Maksudnya to be-nya tunggal. Is, karena subjeknya tunggal teman-teman. Glass is itu nggak ada masalah. Jadi bukan yang alpha ya. Is made of, nah apalagi dia pasif karena nggak ada objeknya. Jadi memang sudah benar teman-teman. Made of silica, but it transparency. Nah, yang salah adalah di sini. Ya, jadi but itu adalah conjunction yang menghubungkan dua SP. Predikatnya di situ adalah can be affected. Nah, masalahnya di sini ada dua subjek. Subjek yang pertama adalah kata ganti it, teman-teman. Subjek kedua adalah kata benda transparency. Nah, ini jadi masalah gitu ya. Jadi nggak bisa nanti subjeknya double untuk satu predikat. Nah, terus harusnya bagaimana? Nah, itu kan titik-titik atau it-nya itu tempatnya sebelum kayak kata benda, teman-teman. Itu tempatnya kata sifat, gitu ya. Jadi harusnya itu kita rubah menjadi kata sifat. Lebih tepatnya adalah possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi harusnya bukan it, tapi it's. Betul sekali, teman-teman. Ya, jadi kalimat yang benar adalah glass is made of silica, but its transparency can be affected by, nah affected pasif ya, to be verb 3 pasif, tidak ada objeknya, nggak ada masalah. The presence of impurities, nah presence itu kata benda. The diikuti kata benda tidak ada masalah teman-teman. Gitu ya. Nah nanti kalau kalau diartikan, kaca terbuat dari pasir silika. Namun tingkat transparansinya bisa dipengaruhi oleh keberadaan impurities itu kotoran-kotoran atau noda-noda. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga uh, Delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, semen. Nah, semen itu bisa jamak, bisa tunggal teman-teman. Jadi hati-hati kalau menemukan kata semen ya. Sama kayak jenis-jenis ikan yang lain. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kok berakhiran dengan fish, misalnya jellyfish, misalnya lungfish, misalnya starfish, starfish nggak ada ya, adanya sea star, teman-teman maaf. Apa misalnya sunfish gitu. Nah, kata benda yang berakhir dengan fish atau beberapa jenis ikan ya, itu jamaknya itu sama dengan bentuk tunggalnya. Salah satunya salmon ini. Jadi salmon atau salmon eh, jamaknya salmon, tunggalnya juga salmon. Nah, di situ pakai has berarti salmon ini tunggal, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang bravo. Nah, jadi gini, teman-teman, khusus untuk superlatif ya. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling. Nah, kalau kita bilang yang paling, itu kita membandingkan satu dengan sisanya. Contoh ya, kita bilangnya adalah Rita adalah anak yang paling rajin di kelas. Nah, berarti tidak ada yang lebih rajin di dalam kelas ini gitu ya. Misalnya atau di dalam kelas yang dimaksud oleh gurunya itu selain Rita. Artinya Rita itu jelas satu-satunya gitu teman. Gak ada yang lain. Maksudnya seperti itu.
Nah, kalau bendanya itu sudah jelas, kita tidak boleh pakai a. Jadi kesimpulannya adalah superlatif itu tidak boleh pakai indefinite article ya. Salah satunya teman-teman. Jadi harus pakai yang jelas. Nah, yang paling umum itu pakainya adalah the. Sama kayak urutan. Urutan itu juga pasti jelas teman-teman. Misalkan first, second, third gitu ya. Jadi pertama, kedua, ketiga itu kan pasti ditempati oleh benda-benda yang sudah jelas. Misalkan yang pertama Rita, yang kedua adalah eh, Doni maksud saya. Nah, jadi boleh apa benda itu kan berarti sudah jelas. Tidak ada yang lain di nomor satu selain Rita. Nggak ada yang lain di nomor dua selain Doni. Jadi harus dikasih the atau teman-temannya the yang menunjukkan benda itu jelas. Nah, jadi yang salah adalah yang Bravo ya, teman-teman. Harusnya bukan a highest, tapi the highest. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, essential for itu kata sifat menjelaskan kata omega 3 fatty acid content among fish ini ya, teman-teman dikasih koma ini positifnya. Essential artinya sama kayak important, dikasih for preposisinya nggak ada masalah. And di situ itu menghubungkan dua yang sama yaitu brain sama heart sebagai noun adjunct atau kata benda yang fungsinya jadi kata sifat menjelaskan kata benda health. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah untuk yang Charlie sama Delta. Yang salah adalah yang Bravo seperti itu. Sir, kalau yang Charlie saya ganti menjadi for essential brain and heart health, apakah boleh? Jawabannya juga boleh. Tapi essential for juga nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau pakai for essential brain nanti artinya aja yang berbeda atau berubah. Seperti itu. Jadi secara bentuk yang Charlie ini kita balik juga boleh teman-teman. For essential brain and heart health. Jadi kalau diartikan untuk kesehatan jantung dan otak yang penting. Nanti kalau diartikan jadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang Charlie ini teman-teman balik, kalimatnya ini masih tetap salah. Karena ada satu yang yaitu the highest ini teman-teman. Gitu ya. Jadi utamakan yang memang kalau kita ganti, tidak ada yang lain yang salah. Seperti itu. Gitu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Rangga. Kak, permisi mau tanya, selain kata the sebelum kata superlatif, apa aja ya selain kata the yang sering disebut Kak? Oke. Nah, tadi kan saya sampaikan the atau teman-temannya khusus untuk yang jelas, teman-teman ya. Jadi the, kemudian kepemilikan, semua jenis kepemilikan, teman-teman. Materi kita hari ke-6 ya. Possessive, adjektif, semua itu boleh diletakkan di sebelumnya most. Gitu ya, teman-teman. Kemudian eh, ini demonstratif adjektif, tapi ini di TOEFL jarang sekali keluar. Demonstratif adjektif itu caranya kita bilang itu atau ini, gitu ya. Jadi bisa that, bisa those, bisa this ataupun this, seperti itu. That, those, this atau these. Nah, ini adalah kata-kata yang harus ada di dalam atau sebelumnya apa namanya superlatif seperti itu. Walaupun ada kasus sedikit teman-teman atau kasus pengecualian superlatif itu dikasih tapi jarang sekali. Secara umum superlatif itu pakainya adalah the atau secara gramatikal gitu ya pakainya adalah the seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang Charlie itu boleh teman-teman apa balik nggak apa-apa diputar gitu ya. Cuman ini nanti tetap ada yang salah. Nah, tapi kalau misalkan yang Bravo ini kita benarkan, misalkan the highest, itu sudah tidak ada yang salah. Jadi dulukannya seperti itu, teman-teman. Gitu ya, karena memang dalam bahasa Inggris itu eh, ada secara makna, secara grammar. Kalau secara makna ini kan nggak ada masalah, teman-teman ya. Ya kecuali yang Bravo ini. Jadi kita boleh pakai essential for. Nanti kalau diartikan, ikan salmon itu memiliki asam lemak omega 3 tertinggi. Kandungan asam lemak omega 3 tertinggi di antara para ikan yang penting untuk kesehatan jantung dan otak. Nah, kalau kita balik, artinya nanti cuma berubah menjadi salmon memiliki kandungan asam lemak omega 3 tertinggi di antara para ikan untuk jantung, untuk kesehatan jantung dan kesehatan otak yang penting. Nanti kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman, yang lebih harus dirubah lah seperti itu. Kalau yang Charlie dibalik nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Itu ya.
Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab alpha, ada juga menjawab bravo, ada juga menjawab delta, ada juga jawaban Charlie. Oke, berarti sudah lengkap ya alpha, bravo, Charlie, delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ copper artinya tembaga, can Nah, yang salah yang alpha ya teman-teman. Ini sudah fix. Ini materi kita tentang auxiliary. Nah, auxiliary can itu keluarganya modal. Nah, modal itu verb setelahnya wajib verb satu. Oke. Atau kalau teman-teman mau pasifkan, ini kan nggak ada objeknya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pasifkan, di sini verb satunya isi dengan keluarganya to be. Nah, jadi itu diisi dengan be, teman-teman. Oke, nah to be diikuti verb 3 nggak ada masalah. Oke, jadi teman-teman boleh can combine nggak apa-apa, can be combined juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi copper can be combined with tin and any proportion. But bronze alloys with specific ratios offer desirable properties. Offer itu nggak ada S-nya ya, dia verb satu karena subjeknya jamak teman-teman yaitu bronze alloys atau campuran perunggu. Seperti itu. Karena jamak ya, maka pakainya verb satu. Delta nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, tembaga itu dapat digabung atau dicampur atau dikombinasikan gitu ya dengan tin itu timah teman-teman. Dalam proporsi berapapun atau proporsi apapun atau perbandingan berapapun maksudnya gitu ya. Namun campuran perunggu maksudnya koper sama perunggu ya dengan rasio tertentu itu menawarkan manfaat yang sangat eh, baik kalau diartikan seperti itu atau yang diinginkan seperti itu gitu ya. Sir, kalau can be itu pakainya verb 3 ya? Betul, karena be setelahnya hanya bisa diikuti dua jenis kata kerja ya. Kalau nggak verb ing, ya verb 3. Seperti itu. Tapi setelahnya koma nggak ada verb 3, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Miss. Karena yang ini pasif, yang ini aktif. Seperti itu. Yang ingin, kecuali kalau ini dipasifkan, itu juga boleh. Misalnya ya, kalau mau kita pasifkan, objeknya kita pindah di depan, teman-teman. Ya, jadi but desirable properties, karena dia jamak ya, properties teman-teman. Offer kita rubah jadi pasif, yaitu are. Verb 3-nya adalah offered. Sorry, offered itu ya kayaknya, sebentar teman-teman. Offered, are offered by, gitu ya. Bronze alloys with specific ratios ini ditaruh di setelahnya by, teman-teman. Seperti itu. Jadi pasif nggak apa-apa, aktif juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi cuman kalau di sini kan pakainya yang kebetulan aktif. Nah, kalau misalkan bedanya ketika but itu menghubungkan bagian kalimat yang sama, bukan menghubungkan dua SP. Nah, baru itu harus sama, teman-teman. Gitu ya. Contohnya gini. Saya suka nanas tapi tidak suka durian. Itu kalau di Inggris kan I like verb 1 ya. Pineapple, ini saya singkat jadi PA, teman-teman. But, nah setelahnya dislike-nya itu juga pakai verb 1. Dislike, apa tadi? Durian. Nah, boleh nggak, Sir, itu misalkan di sini pasif? Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ingin yang disampaikan adalah pasif. Gitu ya, misalkan eh, saya bertemu, misalkan saya bertemu dengan Mr. P kemarin, itu kita bilangnya I met Mr. P yesterday, misalnya. Kemudian but atau tetapi eh, tidak tidak apa ya, tidak di
tidak disapa oleh Mr. V misalnya. Was not greeted. Misalnya ini contoh aja kata per kata ya, ini ngartikannya teman-teman. Greeted by him misalnya. Atau called by him. Misalnya seperti itu. Nah nggak apa-apa teman-teman. Jadi yang penting sama, ini lampau, ini juga lampau. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Jadi nggak harus sama, nggak. Yang harus sama adalah konteksnya. Karena konteksnya ini kan lampau ketemunya kemarin. Nah tidak disapanya kapan? Tidak disapanya juga kemarin. Maksudnya seperti itu. Makanya sama-sama pakai was. Nah ini kalau pakai is baru salah. Seperti itu. Gitu ya. Nah jadi ini yang salah tadi adalah yang can combined. Harusnya can be combined. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Ada juga Alpha, teman-teman ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap kita cek dari depan di situ made from. Nah, itu kan pasif ya, teman-teman karena setelahnya nggak ada objeknya tapi preposisi tidak ada masalah. Ini verb 3 ya, karena subjeknya itu di belakang yaitu diulang T. Jadi yang alpha nggak ada masalah. And skillfully, skillfully itu kata keterangan. Dia di sini menjelaskan verb 3 yaitu processed. Tidak ada masalah teman-teman. Kata keterangan itu bisa menjelaskan kata kerja, bisa menjelaskan kata sifat. Ya, kata keterangan juga bisa. Jadi ini kan kata kerja bentuk verb 3 teman-teman. Nah ini pakai N dihubungkan made sama proses ini sama-sama verb 3. Nah bedanya yang verb 3 kedua itu dijelaskan pakai kata keterangan. Jadi yang bravo nggak ada masalah ya. Kemudian setelah koma diulang T is karena subjeknya tunggal yaitu diulang T nggak bisa dihitung ya teman-teman, maksud saya pakainya is tidak ada masalah. Kemudian ada kata keterangan lagi highly artinya sama kayak very. Highly itu sama kayak artinya sama kayak very artinya sangat teman-teman. Gitu ya. Kemudian nah yang salah adalah yang delta. Masa sangat aroma kan nggak enak. Nggak bisa kita bilang sangat murid. Dia sangat murid. Kan nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Eh, itu sangat rumah. Kan nggak bisa. Jadi sangat itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Aroma itu kata benda. Jadi di sini ini harusnya diisi oleh kata sifat. Betul Miss Anindi yaitu aromatik. Gitu ya. Jadi yang benar kalimatnya berbunyi made from hand-picked tea leaves and skillfully processed, the oolong tea is highly aromatic. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita cek di kamus, benar saya bukakan kamus dulu ya. Kita cari kata aroma, nanti pasti di bawahnya ada aromatik, gitu ya. Nah, jadi aroma itu adalah kata benda, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan di sini nggak ada bentuk turunannya atau derivasinya nggak ada. Nah, berarti kita cari manual aromatik. Nah, aromatik itu adalah kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya di situ yang sama kayak Lily tadi, wonderfully aromatic. Tadi kan highly aromatic. Itu teman-teman ganti extremely juga boleh. Wonderfully juga boleh kan artinya sama-sama, teman-teman. Artinya sama-sama sangat, gitu ya. Nah, jadi yang salah yang delta itu harusnya aromatik. Gitu ya. Nanti kalau diartikan dibuat dari daun teh yang dipetik menggunakan tangan dan diproses dengan penuh skill, dengan penuh keterampilan gitu ya. Teh oolong itu sangatlah beraroma. Maksudnya sangatlah wangi lah seperti itu. Harum gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 ada juga Bikem. Bikem itu berarti Alpha ya. Oke, antara Alpha atau Charlie. Ada juga pertanyaan tadi ternyata, tapi bisa juga kan ya Sir, highly in aroma. Nah, kalau highly, highly in aroma, highly in aroma. Atau nanti setelah ini coba kita cek ya teman-teman. Apakah kata very itu bisa nggak menjelaskan preposisi? Misalkan I am very at home. Bisa nggak? Kalau bisa berarti highly in aroma bisa. Tapi kalau kita nggak bisa bilang I am very at home atau I am highly at home, berarti nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi menggunakan tarik-menarik gitu. Nah, kita cek bersama. Kalau highly scented bisa nggak, Mister? Bisa. Scented itu adalah kata sifat ataupun jadi kalau ada kata benda, scent itu kan kata benda, teman-teman. Dikasih ed dia jadi kata sifat. Artinya beraroma. Ditambahkan highly kan very ya keterangan. Keterangan bisa menjelaskan kata sifat seperti itu. Jadi highly scented bisa, teman-teman. Tidak ada masalah gitu ya. Nah, tapi kalau yang highly in aroma ini yang nanti coba kita cek di Yuglis ya, nanti coba kita cek, teman-teman. Nah, kita cek dulu untuk jawaban soal ini ya. Jadi antara Alpha atau Charlie, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ Williamsburg, Virginia, became. Nah, di sini became ini verb 2, lampau teman-teman ya. Karena di situ ada keterangan waktu lampau, yaitu setelah upaya restorasi besar-besaran. Maksudnya kejadian di masa lalu. Jadi yang Alpha tidak ada masalah. Ini ngomongin kejadian lampau. Jadi pakainya verb 2. Gitu ya. A Living History Museum after. Nah, yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Di sini double preposisi. Ini salah satu harus kita hapus. Oke, yang kalau kita artikan enak atau supaya lebih enak itu yang kita hapus to-nya ya. Jadi cukup after saja. Oke, jadi yang benar adalah Williamsburg, Virginia became a living history museum after extensive restoration efforts. Nah, jadi kalau diartikan Williamsburg yang terletak di Virginia itu menjadi sebuah museum sejarah hidup setelah upaya restorasi besar-besaran atau pemulihan besar-besaran. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lari ke Yuglis untuk mencari kira-kira ada nggak sih highly in, teman-teman. Highly in aroma. Coba ya kita cari. Coba highly in aja. Karena kalau aroma kayaknya jarang ini di ini ya, apa namanya? Nah, ternyata ada, teman-teman. Sebentar, ini ya saya enable sound dulu. Ambil teman-teman biar sambil latihan listening ya. Ini British kayaknya. Trips to the top of the crown are highly in demand, so it's advisable to book. Oh, American, maaf teman-teman. Nah, intinya di situ ada highly in demand ya. Jadi are highly in demand seperti itu. Trips to the top of the crown are highly in demand, so it's advisable to. Been present in highly inegalitarian society. Nah, ini pengulangan ya. Maksudnya orangnya tadi agak mikir atau stutter, teman-teman, atau apa namanya? Filler gitu ya. Jadi mau ngomong in ternyata mau ditambahin sama dia highly, in-nya dibaca lagi. Jadi ini secara grammar keliru tapi memang karena dia tadi sambil mikir ketika ngomong gitu ya. Jadi nggak ada masalah. And Penn State ranks highly in the Big Ten. You always look at of collagen that we found was expressed very highly in tumor. Jadi boleh ya, highly in aromatic, highly in aroma, maaf teman-teman. Itu boleh juga, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng.
Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, di situ the most old. Nah, yang salah yang alpha ya, teman-teman. Oldest itu adalah bentuk superlatif dari kata old. Jadi tua, kalau paling tua itu oldest atau tertua gitu ya. Jangan ditambahkan most lagi, nanti jadi double superlatifnya. Penanda superlatifnya ada 2, teman-teman. Nah, jadi most ini harus kita hapus. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the oldest known sport is wrestling, depicted in ancient Egyptian tombs over 5,000 years ago. Nah, jadi kalau diartikan, olahraga tertua yang dikenal adalah gulat, yang digambarkan di makam-makam Mesir kuno lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada yang menjawab Delta, ada juga yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Bravo, dan juga Charlie. Nah, sudah lengkap nih teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, tapi kalau teman-teman tadi yang sesi sore sudah ikut, pasti bisa menjawab soal ini. Atau kalau gitu teman-teman tadi masih ingat, pasti tahu ya cara mengerjakan soal ini. Atau gini, supaya lebih mudah teman-teman bisa menemukan jawaban ini, saya pengen teman-teman membandingkan 2 kalimat yang saya buat. Coba teman-teman bandingkan kira-kira yang lebih nyambung atau yang lebih masuk akal, kira-kira yang mana teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini. Nah, kata kunci teman-teman di sini, selama 5 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Jadi coba saya baca lagi ya. Kalimat pertama, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira yang masuk akal atau yang enak yang pertama atau yang kedua, teman-teman? Yang pertama ya, betul. Jadi kalau kita pakai selama, itu cukup ikuti durasinya saja, teman-teman. Jadi selama berapa lama? Misalkan selama 1 tahun, selama 5 abad, selama 7 tahun gitu ya. Jadi harus diikuti durasinya saja kalau pakai selama. Nah, berbeda kalau kita mau pakai sejak. Seperti itu. Nah, kalau pakai sejak, pakai yang lalu silahkan. Jadi kita juga bisa bilang, saya sudah bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Nah, itu lebih masuk akal, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini petunjuk teman-teman menjawab adalah kata for yang artinya selama. Jangan ditambahkan ago ya, teman-teman. Jadi ago-nya di situ harus kita hapus. Nah, terus yang Alpha, Bravo, Charlie itu benarnya kenapa, Sir? Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Yang alpha, lobsters unknown, itu verb 3 karena setelahnya tidak ada objeknya. Ya kan? Jadi harus dipasifkan. Jadi verb 3 tidak ada masalah, teman-teman. For there, nah there ini kembalinya ke lobsters. Ada S-nya, dia jamak. Apalagi predikatnya are tadi. Jadi yang Bravo nggak ada masalah, teman-teman. Their impressive lifespan with some individuals living. Nah ini kan verb yang tidak bisa jadi predikat karena tidak ada conjunction di soal. Jadi tidak boleh dimasukkan predikat lagi dan verb ing itu tidak bisa jadi predikat memang. Jadi yang Charlie nggak ada masalah teman-teman. Loser itu bukannya harusnya verb 3 ya kan nggak ada objeknya. Karena live di sini bukan kata kerja yang butuh objek. Tidak bisa dipasifkan alias harus aktif teman-teman. Gitu ya. Jadi cari yang aktif tapi tidak bisa jadi predikat yaitu verb ing ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang salah yang
delta tadi. Oke, teman-teman nanti kalau diartikan atau kalau dibaca dulu, lobsters are known for their impressive lifespan with some individuals living for more than 100 years. Jadi kalau diartikan, lobster dikenal karena rentang hidupnya yang sangat impresif, sangat menakjubkan. Dengan beberapa dari mereka gitu ya, yang mampu hidup atau yang hidup selama lebih dari 100 tahun. Seperti itu. Gitu ya, diingat-ingat teman-teman kalau pakai selama cukup diikuti durasinya saja. Berapa lamanya, bukan kapan mulainya. Seperti itu. Beda kalau sejak kapan mulainya. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Alpha. Oke, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, teman-teman, di situ ada lungfish. Nah, teman-teman yang saya sampaikan tadi, kalau menemukan kata benda, dia berakhiran dengan fish, kemungkinan dia jamak, kemungkinan dia tunggal. Gitu ya, karena bentuk tunggal sama jamaknya lungfish ini sama, teman-teman. Jadi lungfish itu. Ya, jadi kita belum bisa tahu apakah harus pakainya possesses atau possess aja. Pakai verb SCS atau verb satu aja kita belum bisa tahu. Jadi lewatin dulu. Kita eliminasi yang lain, teman-teman. Ada yang salah nggak gitu ya? Kalau yang bravo, untung teman-teman nggak ada yang menjawab bravo ya, karena ini materi kemarin, teman-teman. Tentang gandengan kata. Yang bravo ini sudah benar karena sebelumnya ada both. Nah, both itu gandengannya adalah and. Gitu ya. Jadi yang bravo nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian allowing itu kan verb ing ya, karena sebelumnya sudah ada maksud saya predikat teman-teman. Jadi allowing ini tidak ada masalah, apalagi setelahnya di situ ada objeknya. Nah, disinilah petunjuk teman-teman, kita bisa kembali ke langfish tadi ya teman-teman. Nah, karena di sini ada kata them di sini maksudnya si langfish ini ya teman-teman. Berarti langfish ini dia jamak. Nah, kalau jamak tidak boleh pakai verb SIS. Otomatis yang salah atau jawaban dari soal ini berarti yang alfa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca kalimat yang benar harusnya lungfish possess both gills and rudimentary lungs, allowing them to survive in oxygen poor environments. Jadi kalau diartikan lungfish atau ikan paru-paru gitu ya, memiliki apa namanya insang dan juga paru-paru purba gitu ya atau paru-paru sejati gitu teman-teman yang membantu mereka atau yang membuat mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang kandungan oksigennya itu rendah seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi yang Charlie nggak ada masalah teman-teman karena kalau kita rubah jadi predikat malah salah nanti. Salahannya ada dua ya. Yang pertama predikatnya nanti double. Yang kedua, subjek predikat nggak boleh dipisah koma. Satu koma maksud saya ya. Kalau dua koma boleh, tiga koma boleh. Tapi kalau satu koma nggak bisa teman-teman. Apalagi di situ nggak ada fanboys kan. Ya, jadi yang salah adalah yang alpha. Diingat-ingat kalau ada kata benda ada fish-fishnya itu kemungkinan dia jamak. Walaupun bisa juga tunggal. Nah, maka teman-teman harus cari penunjuk apakah dia tunggal, apakah jamak. Biasanya berupa kata ganti seperti ini teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikut. Ternyata sudah habis teman-teman. Oke. Nah sambil saya absen dulu, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo ditulis nggak apa-apa, atau teman-teman mau unmute juga boleh. Sambil saya absen ya teman-teman.
Sebentar ya teman-teman, mohon maaf HP saya mati. Sebentar, saya screenshot dulu, saya kirim ke chat WhatsApp saya biar lebih mudah. Oke, kemudian tadi oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Dan mari kita cek. Sir, mungkin saya mau nanya soal boleh? Sangat boleh, Mister. Maksudnya apakah sekarang? Oke, ini ya saya copy paste di ini, teman-teman. Sebentar. Saya copy paste. Mungkin saya akan share whiteboard. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini kenapa ini? Kok baru sepertinya? Nah, coba saya paste di sini. Nah, soalnya seperti ini, teman-teman. Saya gedein dikit ya, karena terlalu kecil. Nah, jadi caranya sama. Teman-teman tarik dari depan ke belakang. Di situ subjeknya adalah National Bank of Canada's Employees. Itu subjeknya ya. Employees Insurance Coverage. Nah, ini subjeknya panjang, teman-teman. Oke, has improved. Ini ada tanda petiknya nggak, Mister, yang ini, yang alpha? Has improved little in the past 10 years. Nah, kalau yang alpha ini, apakah ada? Oh, enggak ada ya. Berarti yang salah yang alpha, Mister. Ini harusnya diisi pakai kepemilikan. Gitu ya, teman-teman. Jadi gini, noun adjunct. Jadi kan ada istilah namanya kata benda menjelaskan kata benda yang lain. Contohnya kemarin adalah, ini materi kita hari ke-6, teman-teman. Contohnya kemarin adalah misalnya toko buku. Toko buku itu bahasa Inggrisnya bookstore. Jadi bukan bookstore, tapi bookstore. Maaf teman-teman, kok hilang tulisannya? Sebentar, mungkin saya ini ya, saya share Word saja, teman-teman. Mohon maaf. Nah ini ya, saya share Word saja. Karena tadi tiba-tiba hilang, saya kaget juga. Bentar. Nah ini juga lebih jelas ya, kalau seperti ini, teman-teman. Maaf. Nah, jadi yang ini saya benerin dulu sebentar, mohon maaf. Nah, sorry, tadi ada yang saya hapus ya, saya lupa sebentar, teman-teman. Nah, soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau yang salah itu adalah yang employees. Oke, kenapa? Karena dia adalah kata benda. Sedangkan setelahnya ada kata benda lagi, insurance coverage. Ya kan? Nah, berarti ini nggak mungkin kata benda, teman-teman. Ini adalah tempatnya kata sifat. Nah, kata benda kan bisa terjadi kata sifat, namanya noun adjunct. Nah, noun adjunct itu secara penggunaan ya, atau aturan dasarnya adalah harus ditunggalkan, teman-teman. Nggak boleh dijamakkan. Karena kalau kata benda sudah dijadikan kata sifat, ya dia jadi kata sifat. Dan kata sifat itu tidak boleh dihitung. Seperti itu. Jadi pilihannya di sini, teman-teman boleh jadikan kata kerja tunggal, S-nya dihapus, atau kalau mau tetap pakai S, teman-teman tanda petik lagi. Nanti jadi kepemilikan. Oke, jadi possessive adjective. Seperti itu, Mister. Jadi boleh employee insurance coverage ataupun employees
pakai tanda petik ya. Nah, ini boleh tanda petiknya di sebelumnya S atau setelahnya S kalau employee-nya jamak. Seperti itu. Nah, kalau insurance ini sudah benar teman-teman karena dia tunggal ya. Jadi kalau kata benda menjelaskan benda yang lain atau namanya non-adjunct itu wajib ditunggalkan. Contohnya toko sepatu itu bukan shoes store tapi shoe store. Walaupun di dalam toko itu banyak sekali sepatunya. Ya, tapi kalau kita bilang toko sepatu, shoe-nya itu harus tunggal, shoe store, nggak boleh shoes store. Seperti itu. Nah, makanya insurance di sini sudah benar. Nah, kalau yang has-nya di sini itu kan nggak ada apa namanya? Maksudnya has itu dipakai untuk subjek tunggal. Di sini kan ngomongin National Bank of Canada's employee. Intinya kata benda intinya di National Bank itu teman-teman. Jadi bank nasional. Gitu ya. Jadi dia tunggal pakainya has tidak ada masalah. Oke. Nah, little ini adalah kata keterangan, bukan kata sifat. Karena dia menjelaskan kata kerja improve. Maksudnya itu telah mengalami peningkatan dengan sangat sedikit. Seperti itu. Gitu ya. Di atau dalam 10 tahun terakhir. Atau selama 10 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi yang salah adalah yang alpha, Mister. Tapi aku jawabnya D tadi, Sir. D sudah benar ya, Sir. Mungkin boleh di... D sudah benar. Jadi little itu bisa jadi... sebentar, saya bukakan kamus dulu, teman-teman. Saya tadi membuka WA karena mengirimkan screenshot tadi ya. Jadi kamusnya hilang. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Oke. Nah, kita cari kata little. Little itu bisa jadi kata keterangan juga. Ya, dia bisa jadi kata sifat juga, bisa jadi kata keterangan juga. Nah, jadi little itu ada angkanya di situ. Nah, dia bisa jadi kata sifat. Nanti setelahnya ada kata bendanya. Contohnya a little house. Artinya kecil di sini ya, ngomongin ukuran. Nah, tapi little juga bisa artinya sedikit. Contohnya adalah ini little itu artinya sedikit tapi dia kata sifat bukan yang determiner ya, teman-teman. Ini ukuran juga. Little children. Little yang sedikit mana ini, teman-teman? Kok nggak ada ya malah? Atau dia masuknya ke yang determiner. Jadi kalau kita scroll ke bawah lagi, nah ternyata di bawah ya, dia bisa juga jadi determiner yang tadi saya sampaikan ya, artinya sedikit tadi. Contohnya, I paid little attention. Jadi saya memberikan sedikit perhatian kepada apa yang lain-lain itu sedang katakan. Dia juga bisa jadi kata benda, teman-teman. Ketika dia tidak ada kata benda setelahnya, alias dia berdiri sendiri di tempatnya kata benda, berarti itu kata ganti. Gitu ya. Contohnya adalah ini. Little is known. Nah, itu kan setelah little langsung diikuti predikat. Jadi little ini sendirian, dia kata ganti atau pronoun. Nah, beda dengan yang little attention. Ini kan ada kata benda setelahnya, berarti ini kata sifat atau determiner, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi little kalau kita cek ke belakang lagi, itu dia juga bisa jadi kata keterangan, Mister. Gitu ya. Contohnya adalah the town has changed little over the years. Jadi kota ini atau kota itu telah berubah dengan sangat sedikit selama bertahun-tahun. Seperti itu. Contohnya lagi, the situation has improved very little. Dikasih very nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa karena itu cuma keterangan. Nanti kalau diartikan kalau dikasih very, situasinya telah membaik dengan sangat sedikit. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi little itu juga bisa jadi keterangan. Jadi kalau kita ke soal ini tadi, yang delta tidak ada masalah, teman-teman. Seperti itu. Yang little-nya nggak apa-apa ya, Sir. Kayak aneh gitu kalimatnya, Mas. Ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Memang kadang kita jarang mendengarnya, tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Jadi sama kayak kita, I love you so much. Ya, nah so much itu lawannya adalah so little, tapi kan dikasih so. Kalau di sini nggak ada so-nya, jadi I love you much itu juga boleh. I love you little itu juga boleh, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu kata keterangan seperti itu. Oh, aku kira kata sifat seperti kecil atau sedikit misalnya. Nah, itu juga bisa, tapi tergantung tempatnya. Kalau dia kecil, berarti dia menjelaskan kata benda. Sedangkan dia di sini bukan menjelaskan kata benda sama sekali, tapi dia menjelaskan kata kerja sebelumnya. Gitu ya. Atau setelahnya itu kan juga kata benda, dia kata keterangan. Seperti itu, misalnya. Jadi, dilihat tempatnya juga. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini berarti teman-teman dapat vocab baru ya. Ditulis little itu juga bisa jadi keterangan, teman-teman. Artinya dengan sangat sedikit.
Iya betul, jadi lebih ke arah vocab teman-teman. Harus banyak latihan sepertinya. Betul teman-teman, jadi untuk memperkaya vocab, cara satu-satunya adalah dengan latihan. Dan tadi sore ada yang bertanya gini, itu bagus banget sih, saya juga ada niat dari dulu tapi belum kesampaian ya teman-teman. Semoga Ramadan ini nanti bisa terrealisasi. Jadi saya pengen membuat pembahasan soal paket 40 soal struktur itu yang sudah acak teman-teman ya, yang sudah, jadi bukan satu bab khusus itu aja, itu enggak, jadi udah acak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti pengen ikut silahkan japri aja, tapi setelah program selesai ya teman-teman, nanti saya masukkan grup dan itu gratis teman-teman, free ya selama bulan Ramadan seperti itu. Mungkin hari Sabtu atau Minggu aja gitu ya. Sir, izin sedikit penjelasan untuk memasukkan kepemilikan yang menggunakan S atau tanda petik S itu ditaruh di mana aja ya, Sir? Nah, semua kata benda itu boleh ditambah tanda petik S, teman-teman. Misalnya kita punya nama orang, ya, misalnya Doni. Kita mau bilang rumahnya Doni, kasih tanda petik S. Doni's house. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau misalnya katanya itu memang sudah berakhiran dengan S, entah dia jamak ataupun memang di namanya itu ada S-nya. Contohnya kalau memang di namanya ada S-nya, misalkan kita punya teman namanya Anis. Rumahnya Anis itu cukup tambahkan gini aja teman-teman. Jadi Anis house. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kata bendanya jamak, misalnya the species condition gitu ya, atau the species number misalnya. Nah, species kan bisa jamak, bisa tunggal teman-teman. Nah, itu cukup tambahkan tanda petik S saja. Jadi nggak perlu dikasih S lagi. Jadi the species condition atau number misalnya, jumlahnya. Jadi jumlah dari spesies tersebut kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Jadi the species number seperti itu. Jadi penggunaan maksudnya maaf, posesif maksud saya atau kepemilikan. Kalau tanda petik S, semua kata benda bisa pakai. Nah, tapi kalau kata bendanya memang berakhiran S, cukup tambahkan tanda petik aja, boleh. Seperti itu. Boleh nggak, Sir, kalau nama tanda petik dikasih S lagi? Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak masalah. Cuman kan pemborosan, dibaca itu kayak pemborosan gitu ya. Jadi nggak perlu tambah S lagi, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya nggak pakai S lagi, teman-teman. Itu benar, pakai S juga nggak apa-apa, nggak salah juga. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini, yang kata benda murni ini ya, teman-teman, itu kalau sudah dijamakkan, atau dia memang bentuk jamak, jangan dikasih, atau sudah berakhiran S, jangan dikasih S lagi. Jadi cukup dikasih tanda petik di akhir aja. Seperti itu, Mister. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik nih ikut yang soal-soal pembahasan yang saya maksud tadi, ini kan masih saya susun ya, teman-teman, karena sebenarnya dari dulu, tapi karena belum sempat, dan ini saya pengen ngebut lah gitu ya. Jadi, apa namanya, nanti saya buatkan semoga jadi, maksudnya semoga selesai soalnya nanti kita running di bulan Ramadan untuk apa namanya, pembahasan 40 soal struktur secara full gitu teman-teman, maksudnya nggak diacak, maksudnya nggak satu persatu bab, maksudnya diacak, maksud saya seperti itu. Nanti kalau pengen ikut setelah program, mohon japri nanti biar saya masukkan ke dalam grup belajar barengnya, gitu ya. Mas Master, mungkin besok pagi saya izin tanya-tanya soal bebas teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau ada pertanyaan apapun jangan sungkan-sungkan, oke? Karena kalau nggak ditanyakan takutnya malah tidak takutnya teman-teman lupa mau tanya apa atau pertanyaannya lupa jadi nggak tahu gitu. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis dulu atau langsung ditanyakan nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kalau saya nggak tahu pasti saya carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu baru juga buat saya gitu ya, teman-teman. Kita di sini belajar bareng. Nah, di sini tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Oke deh, kalau gitu. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, japri aja, jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat japri. Thank you so much for having me today, guys. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, guys. See you next time.